Halo, hai. Kali ini aku lagi di mall. Aku itu duduk di food court. Ya, pengen refreshing lah ya, nongkrong-nongkrong di sini. Soalnya pengen ganti suasana. Karena di rumah terus. Mungkin aku pengen keluar-keluar. Jadi aku pengen mengembalikan mood aku waktu dulu. Nah, jadi aku tuh biasanya selalu kepengen duduk nongkrong di food court, terus ngeliat orang-orang, pokoknya ngeliat keramaian gitu. Sukanya sih begitu. Terus food courtnya itu luas, jadi pandangan kita itu bisa jauh. Entah ngeliat interior, entah ngeliat suasana orang, entah ngeliat pakaian orang, atau apalah aktivitas-aktivitas orang kayak gitu. Ya senang aja sih sebetulnya. Karena bagi aku itu cukup membuat cuci mata atau bikin hati itu berganti gitu ya. Nah terus ya itu daripada di rumah kan, ngelihat duduk di teras di depan gitu, terus suasananya sepi gitu. Enak sih sebetulnya ngeliat pemandangan-pemandangan gitu, tapi kayak nggak seru aja gitu, karena pandangan tuh kosong. Memang ngeliat alam gitu, tapi ya kayak kosong aja gitu, nggak seru gitu. Mungkin sekali sih nggak apa-apa. Nah kalau di rumah terus tuh rasanya kayak gimana ya, ngeliat tembok kan, rumah sempit, ngeliat tembok, jadi kan ngeliat itu aja yang tiap hari, ya bosen juga sih. Makanya ini sekali-sekali aku kepengen duduk di mall, mengembalikan suasana dulu. Emang aku tuh dulunya hobinya begini gitu, duduk nongkrong di mall dulu. Waktu masih kerja tuh suka sambil kerja gitu, buka laptop gitu, yang ngerjain sesuatu gitu sambil makan roti, atau misalnya sambil minum gitu, ngopi-ngopi gitu aja gitu, biasanya sampai mallnya tutup. Jadi aku dulu tuh sukanya pulang kantor gitu ya, abis itu duduk nongkrong sama suami aku di mall sambil makan, sampailah jam 9 malam mallnya mau tutup baru kita pulang. Ya lucu aja sih kayak gitu. Nah itu aku jadi mengenang masa lalu kayak gitu, kepengen gitu. Nah ini aku cuman pengen mencurahkan hati aku aja gitu, karena aku udah lama banget kayak gini. Selama aku berhenti kerja kan, aku di rumah aja. Ya aktivitas di rumah itu ya sebagai ibu rumah tangga lah ya, bersihin rumah, nyuci piring, nyuci baju gitu, nyetrika gitu ya. Terus habis itu beres-beres rumah gitu. Karena setelah dari aku berhenti kerja, aku tuh senang banget di rumah ya. Aku senang banget ngurusin rumah, bersih rumah, ngerapiin rumah gitu. Aku senang banget ngurusin anak gitu. Nah aku senang banget ya. Nah ini entah karena sudah 7 tahun aku berhenti kerja, dan aku jadi ibu rumah tangga tuh sudah hampir mungkin 9 tahun ya. Karena dulu tuh aku pernah tinggal di Jepang. Bahkan itu masih cuti besar itu aku ambil 2 tahun. Di situ di Jepang itu aku jadi ibu rumah tangga. Nah dari situlah aku belajar jadi ibu rumah tangga. Dan aku senang banget sampai akhirnya aku resign, karena aku lebih suka dan lebih memilih untuk mengurus rumah tangga aku sendiri. Entahlah, aku tuh nggak bisa kerja yang disuruh-suruh orang. Ya nggak tahu ya, aku tuh tipe yang maunya tuh bebas gitu, mengerjain sesuai kemampuan aku, bakat aku, seadanya waktu aku, semampunya aku gitu. Nggak bisa misalnya ketika aku lelah, ketika aku capek, terus aku disuruh-suruh, kamu bikin ini, kamu harus kerja deadline, kamu harus waktunya sekian, tapi kerjaannya harus selesai gitu. Nah aku nggak bisa kayak gitu, aku nggak bisa dituntut kayak gitu. Karena aku harus memahami diri aku sendiri gitu. Aku harus memahami kondisi aku lagi capek. Aku nggak bisa maksain, nanti aku pusing gitu ya. Nah ini luapan hati aku aja, curahan aku yang sepintas ini ya. Maaf ya, aku
lagi bosen, lagi bete, terus aku kepengen suasana kayak gini. Ini mumpung juga hari libur lebaran, sudah 10 hari ya, lebaran ke 10 lah gitu. Karena aku kemarin itu di rumah aja, terus aku lebaran itu kepengennya di luar gitu. Karena suamiku juga libur, jadi aku ingin duduk nyantai aja, nongkrong kayak gini. Kan mumpung suamiku libur, jadi soalnya besok-besok itu anak-anak udah pada sekolah, suami udah pada kerja, kan kita kembali lagi ke aktivitas semula ya. Daripada libur itu tidak dimanfaatkan dengan baik-baiknya, ya udah akhirnya aku mencoba untuk mencari suasana hati, suasana yang baru. Karena aku dihantuin selalu, entar besok-besok udah ngurus anak sekolah lagi, bangun lagi jam 4 pagi gitu, nyiapin bekal buat mereka, antar jemput, terus siang-siang beres-beres rumah, nyuci baju, nyetrika, begitu lagi. Dan ini udah aku jalanin 9 tahun, ternyata aku mencapai juga puncak kebosanannya. Ya begitulah ya, namanya juga manusia ya. Pasti ada yang begitu-begitunya. Hidup itu kan turun naik ya, kayak gelombang air laut, naik turun, pasang surut kayak gitu. Jalan kehidupan yang kita lalui juga kayak jalanan biasa kayak gitu. Kita nganter anak gitu, kayak saya nganter anak, jalan yang kita lalui lurus aja kan nggak mungkin. Ada yang belok, ada yang terjal, naik turun gitu ya, ada tanjakan, ada turunan, ada juga orang-orang yang mengendarai kendaraannya, ada yang duluan, ada yang di belakangan, atau ada yang kita potong kayak gitu. Jadi kita ketemu orang itu nggak semuanya sama. Jalan kehidupan yang kita lewatin juga nggak semuanya sama ya. Mungkin aja kita ketemu mobil A, mobil A-nya langsung melaju cepat, terus mobil berganti dengan mobil B. Terus di depan kita ada motor X, terus kita potong, habis itu bye-bye, kita tinggal gitu ya. Kita ketemu lagi dengan motor Y gitu. Nah kayak gitulah kehidupan ya. Pasti ada bosan-bosannya gitu. Nggak mungkin kita menjalankan hidup yang flat aja, tuh nggak mungkin. Ya, juga aku senang sih dengan hari-hari aku selama ini, dan jalan hidup aku yang Allah kasih sama aku ya. Aku bersyukur banget karena dulu aku masih single, aku hidup di Jakarta. Terus aku sebelum di Jakarta aku tinggal sama orang tua. Hidup di Jakarta aku single itu aku bebas banget. Terus mau kemana-mana itu aku bisa aja, karena aku nggak ada tuntutan, ada anak atau suami atau tanggung jawab apa gitu, nggak ada. Nah sekarang ini berbeda ya, karena aku sudah menjadi seorang ibu. Aku punya tanggung jawab untuk mengurus rumahku, aku harus punya tanggung jawab menjaga anakku, aku punya tanggung jawab memenuhi keinginan dan kebutuhan anak dan suamiku ya. Jadi beda lagi gitu hidupnya, dan cara pandangnya pun juga beda ya, kayak gitu. Tapi ya begitulah, nggak seterusnya aku tuh harus tiap hari bisa ngurus anak. Sekali-sekali kita refreshing lah ya. Oke, itu aja, cuman mau curhat sedikit. Makasih banyak semuanya yang udah dengerin curhatan aku. Nanti next time aku juga mau curhat tentang usaha-usaha dan keinginan aku. Aku ada keinginan banget buat memperbesar usaha aku. Bye bye, sampai jumpa di curhatan aku berikutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.